Baiklah, di sini kita sudah bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 15 selaku narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Nur Ainun. Selamat pagi Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kegiatan wawancara kita tentang permasalahan eksplorasi masalah ya Ibu. Saya mohon izin saya. Ya. Apakah sudah tampak Ibu? Ya, sudah. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang penyebab masalah ya, Ibu. Ini ada beberapa identifikasi. Nanti saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon itu tanggapannya. Ini identifikasi yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan siswa dalam materi pembelajaran tentang bentuk penyajian tari. Nah, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, mengapa pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti pelajaran masih rendah, Ibu? Apalagi dalam pembelajaran untuk penyajian tari ini. Biasanya itu kenapa menyebabkan masih rendahnya itu dalam pola pembelajaran itu sendiri. Kalau guru-gurunya menyampaikan materi itu tidak menarik, otomatis siswa itu tidak akan lambat menerima dan menyebabkan kejenuhan untuk siswa, sehingga dalam pembelajaran siswa itu nanti kurang memahami. Makanya dalam proses pembelajaran itu harus menarik untuk siswa, dan kita harus memberikan bentuk pembelajaran yang bagaimana siswa itu nanti bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Contohnya mungkin dengan metode pembelajaran yang tidak biasanya, sehingga siswa itu nanti dia lebih fokus dan kita menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin siswa itu nantinya menjadi lebih bagus lagi penyampaian. Kalau guru-gurunya menarik, siswanya pasti lebih suka juga. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Ibu, mengapa materi yang disampaikan guru kebanyakan hanya misalnya literasi atau panduan yang dipakai itu kan cuma satu aja dan tidak menarik bagi siswa. Dia tidak mencari informasi melalui digital. Guru itu harus jangan malas lah untuk mencari informasi. Jadi saya berharap guru-guru saya itu supaya lebih kreatif untuk mengetahui informasi-informasi. Guru saya tuh saya berharap ke depannya mereka itu lebih kreatif, sehingga pola belajar mereka itu yang selama ini hanya menggunakan metode drama, itu mereka berubah polanya, mungkin menggunakan IT yang ada di sekolah. Mereka mencari informasi bagaimana mengajar itu menarik dengan membuka Google, belajar, sehingga gurunya kreatif, otomatis nanti anak itu akan termotivasi untuk mencari pembelajaran itu supaya menarik. Nah, saya berharap nanti ke depannya guru-guru tuh mengikuti, mungkin nanti ada diklat di sekolah, ada workshop. Jadi informasi bentuk pembelajaran yang bagaimana yang menarik yang harus kita sampaikan dengan anak, sehingga nantinya ada dengan melakukan diklat, pelatihan, workshop, ilmu yang didapat guru-guru itu nanti lebih berkembang, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan saya ke depannya. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan ketiga, Ibu. Menurut pendapat Ibu,
mengapa memanfaatkan media pelajaran yang dalam materi khusus hari ini, Bu? Pemanfaatan medianya ya. Karena gurunya kurang memanfaatkan media, sehingga anak-anak itu melihat suatu mata pelajaran itu mungkin seperti seni tari itu monoton. Cobalah kalau guru itu sering mencari referensi bagaimana menari itu dengan mungkin menghidupkan, melihat media, menggunakan infokus dalam kelas, mengajar menggunakan infokus di dalam kelas, sambil melihat-lihat Google seperti apa sih bentuk tarian itu, yang seperti ini yang menarik nak gitu. Jadi anak-anak nanti kalau melihat gurunya menggunakan instrumen yang menarik, ya kan, model pembelajaran yang istilahnya merangsang otak mereka untuk berpikir. Nah, itu saya harapkan ke depannya guru-gurunya itu memang menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah. Jangan hanya terpaku dengan seperti yang lama, mungkin dengan ceramah saja. Oh, menari itu gini ya. Membayangkannya aja mungkin anak-anak bingung. Tapi kalau kita langsung menyampaikan itu dengan suatu media, saya rasa anak-anak akan lebih tertarik dia. Iya, Ibu. Kita lanjut ke identifikasi yang kedua, Ibu. Nah, di sini identifikasinya pemanfaatan model kreatif yang dilakukan oleh guru dalam materi pelajaran. Jadi, pertanyaan pertama, mengapa pemanfaatan model-model pelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran itu masih kurang bervariasi? Ya itu tadi saya bilang, guru-gurunya tidak mau menggali informasi. Cobalah kalau seandainya membaca, menggunakan literasi, ya kan, mencari informasi. Saya rasa dengan sering mencari informasi, tidak tertutup, mau berbagi, mau melihat orang lain, saya rasa nanti kalau mereka menggunakan ilmu yang selama ini mereka pakai, ya hasil yang akan didapat ya seperti itu saja. Tapi kalau mereka menggunakan media, mencari informasi, memahami jenis-jenis model pembelajaran yang seperti sekarang ini, itu saya rasa guru-gurunya harus kreatif sekarang ini, harus berpikiran kritis, harus lebih maju, dan harus inovatif. Iya. Nah, ini masih terkait tadi ya, Ibu. Menurut pendapat Ibu, mengapa guru belum menguasai jenis-jenis pembelajaran ini, Bu? Nah, karena apa? Karena sekarang ini kan jarang kita melakukan, ada diklat, pelatihan, ya kan? Nah, maka mungkin di sekolah itu nanti akan saya akan mungkin workshop, saya akan mendatangkan tim ahli ke sekolah untuk pembelajaran. Atau nanti guru-guru harus menggunakan SIM PKB mereka, karena di SIM PKB mereka itu ada guru berbagi, ya kan? Ada nanti di situ mereka bisa belajar menggunakan SIM PKB mereka, itu harus diaktifkan kembali supaya mereka tahu nanti di sini ada guru berbagi, mereka mau pelajaran apa, jadi mereka harus buka. Jadi gurunya memang harus aktif. Kalau gurunya nggak mau aktif, nggak mau melihat perubahan zaman, maka akan selamanya tertinggal. Tapi kan kita di sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka, maka gurunya dituntut untuk aktif. Oke, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Ibu, mengapa guru lebih menyukai pembelajaran model lama, Ibu, dalam seni tari ini? Ya, karena itu tadi, yang mereka bisa itu kan hanya itu. Karena mereka nggak mau melihat ke depan, bahwa ke depannya itu apa yang mereka, pelajaran yang lama itu memang bagus. Cuman mereka harus tahu bahwa perubahan zaman, kurikulum, teknologi yang semakin canggih, itu akan, apa ya, kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal terus. Makanya guru-guru itu harus pemahaman teknologinya bisa, ya kan, mereka harus bisa membuka wacana,
mempelajari model-model pembelajaran yang terbaru. Nah, jadi mereka harus memang betul-betul literasi untuk menyampaikan sesuatu informasi itu dari mereka dulu. Kalau seandainya gurunya kurang informasi, jadi anak-anaknya mendapatkan informasi sebatas pengetahuan guru itu saja. Tapi kalau gurunya kreatif, bisa mungkin hari ini kita belajar, oh seperti ini, pembelajaran seni tari ini kalau menariknya seperti ini, gitu kan. Karena sudah banyak, misal buka-buka internet, ya buka Google untuk bertanya, atau buka SIM PKB mereka di guru berbagi itu banyak. Bagaimana bentuk seni tari itu yang lebih menarik itu. Jadi gurunya harus kreatif. Gurunya harus kreatif, Ibu. Oke, kita lanjut ke identifikasi yang selanjutnya. Di sini kita membahas tentang HOTS, Ibu. Apalagi HOTS sekarang kan lagi booming nih. Siswa dituntut untuk lebih berpikir kritis, lebih kooperatif dan kolaboratif. Di sini identifikasinya perlu ditingkatkan pemahaman dalam pembelajaran HOTS dari pembelajaran tentang bentuk penyajian tadi. Pertanyaan pertama yaitu, menurut pendapat Ibu, mengapa pemahaman guru rendah dalam pembelajaran HOTS, apalagi dalam materi penyajian tari ini, Bu? Rendah pembelajaran dalam pemahaman HOTS itu dari kita dulu. Kalau seandainya gurunya mau berpikiran luas, mau maju, maka dia harus banyak mencari informasi. Maka guru itu harus belajar. Ya, contohnya tadi mungkin kita kalau ada di kelas, kalau ada workshop itu. Jadi jangan kita itu hanya tahunya datang ke kelas, menyampaikan materi dengan anak yang seperti itu terus. Jadi kita sekarang itu bawalah fasilitas yang ada di sekolah. Sekarang itu fasilitas sekolah itu manfaatkan. Fokus, pakai perlihatkan di depan itu dengan anak pakai infokus, pakai layar. Nah, mengajar kita itu kan lebih mudah nantinya. Cuman prinsipnya satu, kalau seandainya gurunya itu tidak mau berkembang, tidak mau melihat ke depan, kemajuan, maka dia akan selalu tertinggal dan anak-anak kita akan sebatas itu yang tahunya informasi yang didapat. Tapi kalau gurunya mau mencari, menggali, guru yang kreatif biasanya akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Ya, karena guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya hanya menyampaikan materi itu model ceramah, ya udah yang mereka dapat batas itu. Tapi kalau gurunya, oh nak gini-gini, kita mencarikan ini dan harus membaur dengan anak-anak, saya rasa sekarang itu membuka aplikasi anak-anak itu kita harus. Jadi kita sebagai guru harus selalu bahwasanya bagaimana cara metode kita mengajar itu menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak. Betul, Ibu. Ini berkaitan dengan yang tadi ya, Ibu. Kalau tadi gurunya, sekarang siswanya. Menurut pendapat Ibu, mengapa pemahaman siswa masih rendah dalam materi penyajian? Ya tadi siswa itu kadang-kala terkendala. Kalau mereka di rumah, mungkin mereka pelajaran itu di rumah mungkin mereka mau membantu. Jadi mereka hanya mendapatkan belajar itu memang hanya di sekolah saja. Karena di rumah mungkin mereka mau bantu orang tua, karena faktor ekonomi di daerah ini di sekolah ini memang faktor ekonomi itu di bawah dikatakan bawah standar lah. Jadi anak mereka harus batu bata, cetak batu bata merah itu. Jadi pulang sekolah kita tuh kadang-kadang belum tentu buka buku. Jadi mereka harus bantu orang tua. Mungkin malam hari mereka belajar. Nah, jadi makanya di sekolah anak-anak itu kita awasi, berikan mereka masuk
kita bimbing dengan cara kita. Karena orang sekolah saya sepenuhnya itu menyerahkan anaknya itu bisa. Makanya gurunya saya bilang harus kreatif. Gurunya harus bisa memahami. Dan tugas mudah, memang berat. Apalagi orang tuanya yang faktor ekonomi dan pendidikan di bawah standar. Ekonomi dan pendidikan sangat menentukan kualitas anak itu di rumah seperti apa. Karena sering dialami anak-anak ini malas untuk belajar. Kalau seandainya dia malas belajar, otomatis sampai di sekolah pun biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya sampai ke sekolah, gurunya kreatif, cara menyampaikannya menarik, saya rasa anaknya termotivasi itu ke depannya. Tuh. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Menurut pendapat Ibu, mengapa media pembelajaran HOTS masih belum maksimal, Ibu? Apalagi dalam materi pembelajaran. Ya, terkendala juga sebenarnya sih dalam mungkin karena kurangnya pelatihan, ya kan, dari guru-gurunya, kurangnya pelatihan, kurangnya memahami metode HOTS, ya kan, kurangnya sosialisasi dan literasinya memang masih rendah. Nah, jadi kedepannya saya berharap baik itu guru maupun siswa nanti bisa ada perubahan ke depannya nanti. Mungkin nanti dengan adanya seperti guru yang kreatif seperti Ibu Rizka sendiri yang akan terjun langsung, itu mungkin akan menambah suatu wawasan dan poin tersendiri bagi anak-anak kalau gurunya bisa berbagi, gurunya bisa dengan siswanya. Itu prinsipnya gurunya itu kalau dia mau berbagi, mau terus selalu menggali informasi dan mau berbagi dengan siswanya, saya rasa dia akan sukses. Ya, Ibu. Berarti gurunya ini memang manfaatkan juga ya, Bu, media teknologi di sini agar menarik begitu ya. Kita lanjut ke identifikasi yang terakhir, Ibu. Kurangnya kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kan teknologi di sini banyak ya, Ibu, sekarang. Apalagi teknologi visual dan audiovisual seperti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, media sosial seperti pembelajaran. Sekarang kan anak lagi booming TikTok nih, Bu. Mungkin dengan menggunakan aplikasi seperti itu ya, Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Ibu, mengapa kurangnya kemampuan dan referensi guru menggunakan teknologi dalam materi pembelajaran ini? Menurut pendapat Ibu, mengapa kurangnya kemampuan dan referensi guru dalam menggunakan teknologi dalam materi bentuk penyajian hari ini? Oke, maaf tadi sinyalnya mungkin gangguan. Iya, Ibu. Ya, kalau kurangnya menggunakan fasilitas karena itu gurunya belum menguasai IT itu. Nah, makanya kedepannya karena setelah melihat bahwasannya dalam metode mengajar itu kurang, maka saya berharap memang bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, walaupun ya mungkin fasilitas yang ada di sekolah itu tidak yang memang yang sudah favorit, tapi saya bersyukur saya sudah punya fokus, sudah punya prasarana yang hari itu sudah lumayan bagus. Nah, cuman itu tadi sumber dayanya itu harus bisa. Cuma barang kualitasnya semuanya bagus, kalau sumber dayanya nggak bisa memanfaatkan juga membazir. Iya, Ibu. Ini apa?
kita akan memperbanyak pelatihan, ya kan? Mungkin gurunya nanti harus ikut apa ya? Mungkin di sudah MGMP, ya kan? MGMP mata pelajaran. Jadi harus aktif. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, mungkin gurunya akan kita suruh, kita utuh, ya kan? Mungkin mendampingi anak-anak. Jadi dengan melihat kemajuan, dengan melihat orang lain, ya akan terbuka wawasannya. Jadi kita jangan wawasan itu jangan hanya melihat ke depan, bahwasanya di depan nanti anak-anak nanti lebih dalam menggunakan IT. Jadi gurunya jangan tinggal, harus banyak dan harus banyak berlatih. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu, menurut pendapat Ibu, mengapa belum adanya kemauan menambah wawasan tentang tersebut, Ibu? Belum ada kemauan itu tadi karena apa? Karena nggak mau maju. Iya. Karena nggak mau. Kalau dia mau maju pasti mau belajar. Dia nggak mau maju, mau seperti itu jalan di tempat. Ya akan tertinggal kalau orang seperti itu. Kecuali kadang-kadang memang guru-guru di sekolah sudah berusia, ya sudah lama dia mengajar. Tapi kita nggak bisa. Kita nggak sebagai kita menyandang seorang guru tidak bisa kita diam saja. Kita harus, karena anak-anak itu sekarang itu lebih kreatif dari gurunya sekarang itu. Jadi kalau guru diam aja, nggak mau mencari belajar, nggak akan pernah maju. Susah untuk kita. Saya rasa kalau gurunya semua guru-gurunya sudah diberi tunjangan yang semaksimal mungkin oleh menteri, ya saya rasa kedepannya malulah kita bekerja kalau kan sudah mengajarkan gaji, tunjangan, tapi bekerjanya biasa-biasa asal-asal saja, malu kita. Jadi budayakan rasa malu itu. Rasa malu itu. Kita tanggung jawab. Kita ke depan guru-guru kan mempunyai budaya. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Ibu, mengapa teknologi yang digunakan belum optimal, apalagi dalam materi bentuk penyajian? Ya, karena tadi tidak bisa menggunakan bukti itu. Jadi dia nggak mau. Jadi otomatis apa yang ada di sekolah itu, fasilitas yang sudah ada itu tidak dimanfaatkan. Karena kalau dia belajar, mau membaca, mau membuat, bagaimana memanfaatkan ini. Tadi kalau guru mau belajar, otomatis yang ada di sekolah itu tidak akan mungkin, pasti digunakan. Nah, kedepannya saya berharap nanti ini Ibu Rizka nanti akan menggunakan di sekolah, diterapkan dengan siswa, ya kan? Terapkan dengan siswa, mau berbagi dengan siswa, buka gimana? Nah, kedepannya kan sudah ada ruang, ya, itu sama guru saya kan itu akan kedepannya dia berpikir kita harus lebih maju. Anak-anak itu kalau gurunya maju, gurunya menyampaikan materi menarik, selalu mencari hal baru, anak-anak itu nanti akan ikut, akan senang di sekolah. Kita menariknya. Seni tari itu dia menarik bagi anak-anak, pasti dia mau nggak mau sekolah itu. Pasti tahu hari ini pelajaran seni, ya kan? Pelajaran otomatis dia akan sekolah dulu. Karena lihat di sekolah kita yang namanya di desa, ya kan? Namanya di desa, otomatis jangan sampai kalah dengan yang
yang lainnya, sekolah yang lain. Nah, itu berarti apa? Nanti kalau kita gagal, yang disalahkan adalah gurunya. Jadi kedepannya guru itu harus belajar, belajar, dan belajar. Berarti intinya kita harus belajar terus ya Bu, jangan pantang menyerah untuk menambah wawasan yang lebih baik. Jadi Ya, guru yang proporsional ya Bu. Oke Bu, itulah tadi kegiatan wawancara kita. Terima kasih banyak Ibu. Selamat beraktivitas. Akhiri Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Aktivitas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara tentang dua permasalahan tentang kesulitan belajar siswa dengan kedekatan hubungan relasi antara guru, siswa, dan orang tua. Saya izin share screen dulu ya Ibu. Iya. Apakah sudah tampak Ibu? Sudah? Ya, sudah. Yang pertama ini tentang membangun relasi ya Ibu, hubungan dengan siswa dan orang tua. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana menurut Ibu penyebabnya, apa yang menyebabkan. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kedekatan dan hubungan harmonis antara orang tua dan siswa itu masih kurang Ibu. Misalnya kan siswa tidak mengerjakan tugas di rumah misalnya, apakah orang tuanya mungkin peduli atau tidak terhadap anaknya itu? Kurang kedekatannya antara orang tua dengan siswa itu kadangkala penyebabnya itu kadangkala dalam segi hal komunikasi. Mereka kurang dalam berkomunikasi karena kesibukan orang tua mereka. Jadi dalam kesibukan orang tua mereka ini perhatian untuk mengetahui apakah anak mereka sudah mengerjakan tugas atau belum itu sering sangat-sangat kurang dilakukan oleh orang tua itu. Motivasi anak itu kalau dalam sekolah tuh untuk belajar mereka sangat suka mengganggu temannya akhirnya karena kurang daripada perhatian orang tua di rumah, bahwasannya mereka itu sebagai seorang pelajar harus seperti apa belajarnya itu. Kalau di keseharian seperti itu yang seperti saya amati itu yang ada. Ya, Ibu. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurangnya kedekatan dan hubungan baik antara guru dan siswa ini, Bu? Gimana? Apa yang menyebabkan kurangnya kedekatan antara guru dan siswa? Tidak terjalinnya hubungan baik antara guru dan siswa. Ya, kadangkala itu dalam pola sistem mengajar itu guru kurang memberikan perhatian dengan siswa. Guru kadangkala sibuk sendiri dalam menyampaikan sesuatu hal, mungkin dalam pola mengajar, sibuk sendiri, tidak memperhatikan kondisi anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa kurang diperhatikan dan merasa tidak dibutuhkan. Nah, itu yang menyebabkan kadangkala kurang komunikasi antara guru dengan siswa. Saya berharap ke depannya, baik itu guru yang memang profesional, dia harus peduli semua lingkungan itu selain materi yang harus diberikan, dia juga harus melihat sikon kondisi anak itu sendiri pada saat belajar. Sehingga mungkin saja pada saat belajar itu anak itu kondisinya sakit atau gimana ya kan. Jadi kalau guru itu peduli, dia akan tahu, oh kenapa anak ini lambat dalam menerima penyampaian saya gitu kan. Tapi itulah konsekuensinya kita sebagai guru itu memang guru-guru yang profesional, memang harus tahu bagaimana triknya menghadapi anak-anak. Kalau seandainya kita itu bersikap bijak, baik, dan menyenangkan bagi anak-anak, aku rasa anak-anak itu sendiri nanti akan lebih
menyukai apapun yang kita lakukan. Ya. Oke, yang ketiga Ibu, apa yang menyebabkan kurangnya hubungan komunikasi antara guru dan orang tua atau wali murid Ibu? Ya, pertama itu tadi kesibukan orang tua mereka. Kalau kita mengundang ke sekolah, mungkin orang tuanya nggak bisa ada hadir. Padahal kadang-kala apa yang kita lakukan itu untuk orang tua itu juga untuk anak-anak mereka. Karena kesibukan orang tua. Udah itu mungkin karena apa? Eh, kondisi ekonomi mereka, mungkin mereka harus mencari kebutuhan hidup mereka gitu kan untuk anak-anak mereka sekolah. Jadi mereka otomatis abai kadang-kala untuk ke sekolah, mendatangi, melihat, mengevaluasi apakah anak mereka sekolah atau tidak. Nah, karena ini tadi kesibukan orang tua mereka, mungkin faktor juga karena dilihat di kondisi di lingkungan sekolah kita itu adalah rata-rata untuk ekonomi orang tuanya begitu sangat rendah itu. Mereka hanya buruh gitu kan. Buruh kadang-kala upahan dengan orang lain. Jadi waktu mereka memang terfokus untuk kehidupan seharian-harian mereka, untuk biaya hidup mereka gitu kan. Jadi mereka berharap penuh dengan guru di sekolah bahwa anak-anak mereka itu harus bisa gitu. Karena itu tadi mungkin di sekolah gurunya tidak perhatian, di rumah juga tidak perhatian, akibatnya efeknya adalah ke anak-anak. Sehingga anak-anak nanti tidak menyukai pelajaran itu terhadap guru itu atau pelajaran itu. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan anak-anak kita itu kurang minatnya untuk belajar. Dan saya berharap ke depannya, baik itu guru maupun orang tua dan siswa sama-sama menjadi suatu kolaborasi yang efektif lah. Mungkin sebagai guru harus memberikan informasi terus dengan orang tua. Kurasa kalau orang tuanya selalu kita berikan informasi, ke depannya orang tuanya akan merasa juga sih mereka menitipkan anak mereka ke sekolah itu adalah untuk mencerdaskan anak mereka gitu. Berarti harus kolaborasi penuh, biar siswanya itu semangat dalam belajar. Iya, Oke, Bu. dalam belajar. Kita lanjut ke kesulitan belajar siswa. Di sini ada tiga hal ya, Bu. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan siswa yang mengalami kesulitan belajar cenderung mengganggu temannya, Ibu, dalam proses pembelajaran? Karena ini anak-anak itu tadi kurang diperhatikan lah. Ya kan? Masih terkait dengan masalah tadi ya, Ibu. Iya, kesulitan belajar siswa itu. Kalau dia belajar itu biasanya anak-anak itu yang memang dalam proses pembelajarannya dia lambat untuk menangkap pembelajaran apa yang disampaikan guru. Makanya guru harus bisa mencari kreasi. Solusi. Guru harus mencari solusi bagaimana siswa ini supaya tertarik dengan pelajarannya. Itu. Jadi dia nggak usil nanti. Kalau dia tertarik dengan pelajaran, dia akan konsentrasi. Dia tidak akan usil dengan teman sejawatnya. Nah, banyak-banyak berdiskusi sesama mereka. Mungkin dengan diskusi mereka suruh mereka mencari kreativitas sendiri. Ya itu kurasa mereka tidak akan saling mengganggu lagi. Iya. Terkadang kan seperti pertanyaan yang kedua ini, siswa bertindak sesukanya ya, Bu. Sesukanya dalam kegiatan pembelajaran kan ada mungkin beberapa siswa kan yang bertindak sesukanya walaupun sudah diberitahu. Ya, karena memang anak-anak yang kadang sesukanya itu karena dia merasa mungkin lebih tingkat bukan kenakalan sih sebenarnya, tingkat usilnya, tingkat jahilnya dengan itu lebih tinggi. Jadi dia selalu ini yang menjadi kerjaan temannya akan menjadi perhatian dengan dia. Makanya dari perhatian seperti itu ya, Bu. Ya, butuh perhatian khusus mungkin dari teman-temannya. Itu anak-anak seperti itu pada dasarnya mereka membutuhkan perhatian lebih sebenarnya. Iya.
Jadi kita sebagai guru tuh harus paham itu bahwa anak-anak, oh anak ini seperti ini. Nah, makanya anak-anak yang biasanya seperti itu, kalau sudah kita mengetahui kelemahan mereka, sudah mengetahui oh anak ini seperti ini, jadi otomatis mereka nanti akan perlahan-lahan berubah. Iya. Ini masih nyambung lagi ke pertanyaan ketiga, Ibu. Apa yang menyebabkan kurangnya komunikasi dan toleransi? Terkadang kan anak-anak ini susah untuk toleransi kepada siswa yang tidak terlalu akrab sama mereka, apalagi kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, Bu. Ya, sikap toleransi itu sebenarnya itu memang kembali ke siswanya masing-masing. Mungkin faktor dari rumah, ya pola pembelajaran di rumah, apa yang mereka dapat, apa yang mereka lihat itu akan selalu menjadi cerminan bagi mereka. Jadi makanya kita di sekolah itu belajarnya itu ada pendidikan Pancasilanya, ya kan, agamanya. Jadi anak-anak itu dengan mereka betul-betul memahami bahwa ini salah, ini betul, ini salah, oh nggak bisa saya lakukan. Otomatis kalau mereka seperti itu dan gurunya mengetahui bahwa anak ini punya ada kendala di sini, saya rasa setiap guru itu pasti ingin anak itu menjadi yang terbaik lah. Karena itu saya berharap anak-anak yang memang seperti ini diberikan perhatian khusus. Mungkin agak ekstra lah memperhatikan mereka. Sehingga nanti ke depannya dengan kita memberikan perhatian khusus, anak-anak ini akan lebih menyukai materi yang kita berikan. Pelajaran yang kita berikan dengan mereka lebih menarik nantinya. Dan saling mendukung antara siswa sama siswa ya, Bu. Ya. Mereka saling mendukung. Kalau mereka sudah saling merasa memiliki, saling merasa menghargai, itu pasti akan timbul sendirinya nantinya. Ya, itulah tadi Bu diskusi kita dengan dua macam masalah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk pembelajaran bagi guru-guru yang akan mengajar di kelas. Ya, oke Bu, saya akhiri ya Ibu. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.